belerang, fosfat, dan amonia. Ya, nanti ini akan dilihat satu-satu. Kemudian untuk sisa-sisa metabolisme yang kemarin ya, urea, kreatinin, dan asam urat. Ya, untuk kemudian untuk zat-zat patologik itu ada glukosa, zat-zat keton, protein, darah, dan bilirubin. Nah, jadi itu ada 4 besar kategori yang akan kalian perhatikan kembali, ingat kembali bagaimana cara pemeriksaannya, ya, dan bagaimana nilai normalnya, serta apa-apa saja reagen-reagen yang digunakan. Nah, kapan dilakukan pemeriksaan, nanti kita analisis, nanti kita hubungkan dengan skenario. Setelah kalian refresh untuk menonton videonya, setelah menonton video baru kita hubungkan sama skenario. Nah, ini yang pertama. Hari ini kita akan melakukan praktikum biokimia urin. Adapun praktikum biokimia urin yaitu pertama adalah sifat fisik urin, zat-zat fisiologik urin, sisa-sisa metabolisme, dan zat-zat patologik dalam urin. Adapun yang pertama adalah sifat fisik urin. Sifat fisik urin yang akan kita nilai yaitu adalah volume, bau, warna dan kekeruhan, berat jenis, dan pH. Yang pertama adalah volume urin. Volume urin yang akan kita hitung adalah volume urin 24 jam. Adapun cara untuk menghitungnya, yang pertama adalah urin hari pertama dibuang pada waktu yang telah ditentukan, misalnya pada jam 6 pagi. Kemudian urin dikumpulkan mulai dari jam 6 pagi hari ini sampai dengan jam 6 pagi keesokan harinya. Semua urin mulai waktu itu sampai dengan waktu yang sama pada hari berikutnya dikumpulkan. Kemudian, seluruh urin tersebut harus disimpan dalam keadaan dingin dengan toluen sebagai pengawet. Urin yang telah terkumpul dihitung jumlahnya. Volume urin normal adalah 600 sampai 2.500 ml per 24 jam. Disebut poliuri apabila volume urin lebih dari 2.500 ml per 24 jam. Disebut oligouri apabila volume urin di bawah 600 ml per 24 jam. Dan disebut anuri apabila tidak terbentuk urin. Selanjutnya adalah kita akan menilai bau, warna, dan kekeruhan urin. Adapun tujuan percobaannya adalah untuk menentukan bau, warna, dan kekeruhan urin. Adapun alat dan bahannya yaitu urin, tabung reaksi, rak tabung, pipet, dan tabel warna urin. Adapun cara kerjanya, kita masukkan urin ke dalam tabung reaksi kurang lebih 10 ml. Kemudian kita cium bau yang terdapat pada urin. Baunya adalah berbau amonia. Kemudian lihatlah warna urin dan sesuaikan dengan tabel warna urin. Kita sesuaikan dengan tabel warna urin, normalnya urin berwarna jernih. Kita lihat di sini, warna urin itu di tingkatan yang kedua, di mana dia masih zona aman atau tidak dehidrasi. Kemudian kita lihat kekeruhan urin, normalnya adalah dia jernih dan tidak tampak kekeruhan. Catat hasil yang diperoleh. Selanjutnya adalah kita akan mengukur berat jenis urin. Adapun tujuan percobaannya adalah untuk menentukan berat jenis urin. Ada 2 metode yang akan kita gunakan, yaitu metode urinometer dan metode refraktometer. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah urin, gelas ukur, pipet, aqueduct, tabung reaksi, rak tabung, urinometer, refraktometer, dan tisu.
Yang pertama yang akan kita lakukan adalah metode urinometer. Siapkan gelas ukur yang bersih dan kering, kemudian masukkan urin ke dalam gelas ukur kurang lebih 20 ml. Kemudian masukkan urinometer ke dalam gelas ukur hingga urinometer melayang. Oke, di mana urinometer tidak boleh menyentuh dinding tabung. Kemudian kita lihat hasil yang ditunjukkan oleh urinometer, yaitu 1,005. Kemudian kita catat hasil yang didapatkan. Kemudian kita catat juga suhu urin yang tadi, yaitu 28 derajat Celcius. Kemudian kita juga lihat suhu tera dari urinometer itu adalah 20 derajat Celcius. Catat semua hasil yang tadi yang kita dapatkan. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus di mana berat jenis urin sesungguhnya adalah berat jenis ukur ditambah suhu urin dikurang suhu tera dibagi 3 dikali 0,001. Hitung berat jenis urin sesungguhnya, kemudian catat hasil yang didapatkan. Yang kedua adalah metode refraktometer. Pertama-tama, siapkan refraktometer yang akan kita gunakan, kemudian teteskan Aquades terlebih dahulu ke dalam kaca sampel untuk mengkalibrasi. Kemudian kita tutup. Pastikan semuanya kaca sampel berendam. Kemudian kita lihat di kaca optik. Kemudian pastikan bahwa Aquades tadi menunjukkan angka 1,000. Kemudian keringkan dengan tisu kering. Kemudian teteskan kembali urin yang akan diperiksa berat jenisnya ke dalam refraktometer. Kemudian tutup kembali. Pastikan semua kacanya tertutupi. Kemudian lihat kembali ke dalam lensa okulernya untuk melihat berat jenis urin. Hasil yang didapatkan untuk berat jenis urin kali ini adalah 1,005. Catat hasil yang didapatkan. Percobaan berikutnya adalah menentukan pH urin. Adapun tujuan percobaannya adalah untuk mengetahui pH urin. Adapun metode yang akan kita gunakan ada dua, yaitu menggunakan strip pH universal dan menggunakan pH meter. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah urin, tabung reaksi, rak tabung, pipet, tisu, strip pH universal, dan pH meter. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah metode dengan menggunakan strip pH universal. Pertama-tama, siapkan sebuah tabung yang bersih dan kering, kemudian masukkan urin ke dalam tabung reaksi kurang lebih 10 ml. Kemudian, siapkan strip pH universal.
dan celupkan ke dalam urin yang tadi telah dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Pastikan semua indikator pH universalnya terendam dalam urin selama 10 detik. Setelah 10 detik, kita ambil, kemudian kita taruh di atas tisu, biarkan selama 1 menit. Setelah 1 menit, baca hasil yang diperoleh dengan mencocokkan warna pada kemasan strip indikator universal. Jadi, kita cocokkan warna yang terdapat pada strip indikator, dan yang paling memenuhi, yang paling mendekati adalah pH 6. Catat hasil yang dia dapat. Metode yang kedua adalah metode dengan menggunakan pH meter. Cara kerjanya yaitu siapkan tadi urin yang telah berada di dalam tabung reaksi, kemudian ambil pH meter, dan pastikan kemudian masukkan anoda yang terdapat dalam pH meter ini ke dalam urin. Pastikan semua anodanya terendam. Kemudian perhatikan nilai yang ditunjukkan oleh pH meter hingga dia stabil. Tunggu hingga pH meter. Ya, ini jadi intinya tadi ya. Ini cuma direview bagaimana apa-apa saja sifat-sifat fisik urin yang bisa kita lihat. Ya, tadi volume, warna, keseluruhan, bau, serta berat jenis dan pH-nya ya. Jadi nanti kita akan jelaskan lagi kira-kira pada penyakit apa, bagaimana hasil yang kita dapatkan. Nah, sebelum itu kita lanjut dulu lagi untuk bagian yang kedua. Bagian yang kedua adalah fisiologik dalam urin. Jadi kalian harus perhatikan ini karena sebentar ada tugasnya. Saya sengaja tidak kasih tahu memang apa tugasnya di awal supaya kalian bisa memperhatikan video ini ya. Jadi kalau ada yang tidak perhatikan pada saat nanti diberikan tugas pasti akan bingung sendiri. Makanya saya sengaja tidak jelaskan apa tugasnya di awal. Nanti kalian harus perhatikan dulu dari awal sampai akhir baru kalian kerjakan tugasnya nanti. Nah. Tapi dok, mohon maaf dok, terlalu kecil suara tak dok? Tapi. Oh, oke. Jadi kalian harus perhatikan semua videonya karena nanti di akhir kita akan diskusi dan akan ada penugasan. Jadi kalau kalian tidak perhatikan videonya, kalian akan kesulitan untuk mengerjakan tugasnya. Jadi saya sengaja tidak kasih tahu di awal apa tugasnya supaya kalian perhatikan dari awal sampai akhir. Nah, jadi yang untuk tadi pertama sudah jelas ya sifat fisik urin. Kita review saja bahwa ada yang diperiksa volume, bau, warna dan kekeruhan, serta berat jenis dan pH. Kedengaran suara saya? Tapi ya dok, kedengarannya dok. Praktikum ini adalah praktikum untuk melihat adanya zat-zat fisiologis dalam urin.
Adapun zat-zat fisiologis dalam urin yang akan kita periksa adalah klorida, belerang, fosfat, dan amonia. Yang pertama adalah klorida. Adapun tujuan percobaannya adalah memeriksa adanya klorida di dalam urin. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah urin, HNO3, AgNO3 2%, pipet, tabung reaksi, dan rak tabung. Adapun cara kerjanya adalah siapkan sebuah tabung reaksi bersih dan kering, kemudian masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 4 tetes HNO3, serta 4 tetes AgNO 32%. Perhatikan endapan putih yang terbentuk yang merupakan perak klorida yang larut dalam amonia. Catat hasil yang dilihat. Zat fisiologis yang kedua adalah belerang. Adapun tujuan percobaannya adalah memeriksa adanya belerang di dalam urin. Ada beberapa jenis pemeriksaan untuk menentukan adanya belerang di dalam urin. Yang pertama adalah belerang tidak teroksidasi, dan yang kedua adalah belerang teroksidasi yang terdiri dari sulfat anorganik dan sulfat eterial atau indikat. Yang pertama adalah belerang tidak teroksidasi. Adapun dasar percobaannya adalah dengan adanya katalisator ZN, belerang yang terdapat dalam urin bereaksi dengan HCl encer menghasilkan gas H2S yang baunya sangat khas, di mana gas ini dapat diidentifikasi dengan menghitamnya kertas saring yang telah direndam PB asetat membentuk PBS yang berupa endapan hitam. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu urin, tabung reaksi, rak tabung, pipet, kertas saring, spatula, ZN, PB asetat, dan HCl encer. Adapun cara kerjanya, siapkan sebuah tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian masukkan 10 ml urin ke dalam tabung reaksi. Kemudian masukkan sebutir ZN, kemudian tambahkan beberapa tetes HCl encer, hingga terlihat adanya gelembung-gelembung dari udara dari ZN.
Selanjutnya, basahi kertas saring dengan BB asetat. Kemudian tutup tabung dengan kertas saring yang telah dibasahi oleh BB asetat. Tunggu hingga 10 menit. Setelah 10 menit, perhatikan warna hitam yang terbentuk pada kertas saring. Kita lihat kertas saringnya. Warna hitam yang terbentuk di kertas saring menunjukkan adanya PBS. Percobaan selanjutnya adalah untuk melihat adanya belerang teroksidasi, yang pertama adalah adanya sulfat organik. Adapun alat dan bahannya, yaitu tabung reaksi, rak tabung, pipet, urin, HCl encer, BaCl2 10%, dan vortex mixer. Adapun cara kerjanya adalah siapkan sebuah tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian masukkan 10 ml urin ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 1 ml HCl encer, dan tambahkan 1 ml BaCl2 10%. Kemudian kocok. Perhatikan adanya endapan putih yang terbentuk. Endapan putih ini menunjukkan terbentuknya BaSO4. Catat hasil yang didapatkan. Belerang yang teroksidasi yang kedua adalah sulfat eterial atau indikan. Adapun dasar percobaannya yaitu reaksi Obermeyer yang merupakan gabungan dari FeCl3 dan HCl pekat akan mengoksidasi gugus indoksil membentuk warna biru indigo yang larut dalam klorofil. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu urin, tabung reaksi, rak tabung, pipet, reaksi Obermeyer, kloroform, dan penutup tabung. Adapun cara kerjanya yaitu siapkan sebuah tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi. Kemudian masukkan 5 ml reaksi Obermeyer,
Kemudian biarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, tambahkan 3 ml kloroform, kemudian tutup dengan penutup tabung, lalu bolak-balikkan kira-kira 10 kali. Perhatikan warna yang terbentuk, kloroform akan mengekstraksi warna biru indigo. Catat hasil yang didapatkan. Zat fisiologik berikutnya adalah fosfat. Adapun tujuan percobaannya adalah memeriksa adanya fosfat di dalam urin. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah urin, tabung reaksi, rak tabung, pipet, larutan urea 10%, reaksi molibdat spesial, dan ferrosulfat spesial. Adapun cara kerjanya yaitu siapkan tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian masukkan 5 ml urin ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 1 ml urea 10%, kemudian tambahkan 10 ml molibdat spesial, kemudian campurkan. Lalu tambahkan 1 ml larutan ferrosulfat spesial. Perhatikan adanya warna biru yang terbentuk yang menunjukkan adanya fosfat. Catat hasil yang didapatkan.
Zat fisiologik berikutnya adalah amonia. Adapun tujuan percobaannya yaitu memeriksa adanya amonia di dalam urin. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah urin, NaOH, tabung reaksi, rak tabung, pipet, penjepit tabung, pinset, lakmus, dan api bunsen. Adapun cara kerjanya, kita siapkan sebuah tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian masukkan 2 ml urin ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita masukkan kertas lakmus merah ini ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan NaOH sampai urin bersifat alkalis. Yang ditandai dengan kertas lakmus berubah menjadi warna biru. Terdapat di dalam cairan urin. Ini menandakan urin sudah bersifat alkalis. Kita ambil kertas lakmusnya. Kemudian nyalakan api bunsen. Panaskan tabung reaksi yang tadi. Sampai timbul bau yang khas. Jangan lupa ambil juga kertas lakmus. Kemudian taruh di biarkan uap dari cairan tersebut mengenai lakmus. Bau yang tercium adalah terdapat bau amonia yang khas dan lakmus yang tadinya merah berubah menjadi warna biru. Ini menandakan bahwa uap dari cairan ini bersifat. Oke, ini tadi kedengaran suara saya? Jadi ini yang tadi adalah zat-zat fisiologik dalam urin. Ini sama dengan yang kita pelajari di materi bahwa di teori bahwa ada kandungan-kandungan urin yang merupakan kan urin terdiri dari 95% air dan 5% zat terlarut ya. Jadi yang zat terlarutnya ini adalah ada yang anorganik dan organik. Yang organik inilah yang zat terlarut yang memang normalnya ada di dalam urin, walaupun dengan batas yang sesuai ya. Jadi ada klorida, belerang, fosfat, dan amonia. Itu semua adalah zat-zat yang memang harus ada di dalam urin. Ini karena dia merupakan komponen-komponen
organik yang terdapat yang merupakan komposisi dari urin itu sendiri ya. Jadi kita sudah lihat bagaimana cara pemeriksaannya untuk membuktikan bahwa betul-betul ada fluorida dalam urin, ada belerang dalam urin, dan belerang itu ada juga belerang tidak teroksidasi, ada belerang teroksidasi. Kemudian ada fosfat ya, ada fosfat dan ada amonium. Jadi itu semua kandungan-kandungan dalam urin yang memang normalnya ada di dalam urin. Makanya disebut zat fisiologik. Jadi kalau fisiologik itu berarti dia normal. Kalau patologik baru dia abnormal. Jadi kalau patologik harusnya tidak ada, dia bisa ada. Ya, kalau fisiologik itu dia memang harusnya ada di situ. Ya. Kemudian kita lanjut saja dulu ya sebelum diskusinya. Kemudian untuk sisa-sisa metabolisme, kita tahu bersama bahwa sisa-sisa metabolisme kemarin juga sudah kita pelajari bahwa sisa-sisa metabolisme yang terdapat di urin itu ada berapa? Oke, ada 3 ya. Jadi ada urea, kreatin, dan asam urat. Jadi ini juga hanya merefresh kembali supaya kalian tahu, kalian ingat kembali bagaimana cara pemeriksaan dari ketiga komponen tersebut. Praktikum ini adalah praktikum untuk melihat adanya sisa-sisa metabolisme di dalam urin. Adapun sisa-sisa metabolisme di dalam urin, yaitu urea, kreatinin, dan asam urat. Yang pertama adalah urea. Adapun metode percobaannya yaitu penentuan kadar urea dengan menggunakan metode Bartelot. Tujuan percobaan untuk mengetahui metode pemeriksaan urea serta menginterpretasi hasil pemeriksaan urea dalam urin. Adapun dasar percobaannya yaitu urea dihidrolisis oleh adanya air dan urease menjadi amonia dan karbon dioksida. Dalam reaksi Bartelot, ion amonium bereaksi dengan hipoklorit dan salisilat untuk membentuk zat warna hijau atau turunan indofenol. Peningkatan absorbansi pada panjang gelombang 578 nanometer sebanding dengan konsentrasi urea dalam sampel. Adapun reaksinya yaitu urea ditambah H2O menghasilkan 2NH4+ ditambah CO32- dengan bantuan enzim urease, di mana 2NH4+ ditambah salisilat ditambah hipoklorit akan menghasilkan turunan indofenol. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu tabung reaksi, rak tabung, reagen urea pertama, reagen urea kedua, standar urea, urin encer yang telah diencerkan 1:100, pipet tetes, vortex mixer, spektrofotometer, cuvette, dan label. Adapun cara kerjanya yaitu siapkan 3 buah tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian berikan label masing-masing sampel, standar, dan blanko. Kemudian isi tabung sampel dengan 20 mikron sampel urin yang akan diperiksa yang telah diencerkan tadi dengan pengenceran 1:100. Tambahkan 20 mikron ke dalam tabung sampel. Kemudian pada tabung standar kita masukkan 20 mikron larutan standar urea.
Kemudian kita tambahkan reagen warna pertama, urea, pada masing-masing tabung sebanyak 2 ml. Masukkan ke dalam 3 tabung tersebut sebanyak 2 ml. Reagen warna pertama. Kemudian kita campurkan menggunakan vortex mixer. Kemudian kita inkubasi selama 5 menit pada suhu kamar. Setelah 5 menit, kita masukkan reagen warna yang kedua pada masing-masing tabung sebanyak 2 ml. Kemudian kita campurkan kembali dengan baik. Kemudian kita inkubasi kembali selama 10 menit pada suhu kamar. Setelah 10 menit, masukkan ke dalam masing-masing kuvet cairan sampel standar dan blanko. Kemudian, baca absorbansi sampel standar terhadap blanko pada panjang gelombang 578 nanometer menggunakan spektrofotometer. Kemudian, atur spektrofotometer dengan panjang gelombang 578. Setelah panjang gelombang menunjukkan 578, kemudian kita masukkan blanko, kemudian kita zerokan. Setelah zero, kita masukkan larutan yang berisi standar 0,323, kemudian kita masukkan larutan yang berisi sampel 0,025. Catat hasil yang didapatkan dan lakukan perhitungan sesuai dengan rumus perhitungan kadar urea dalam urin. Pemeriksaan ini adalah pemeriksaan kreatinin dalam urin.
Adapun metode percobaan yang digunakan adalah penentuan kreatinin dengan metode Jakfe tanpa deproteinisasi. Adapun tujuan percobaannya yaitu untuk mengetahui metode pemeriksaan kreatinin serta menginterpretasi hasil pemeriksaan kreatinin dalam urin. Adapun dasar percobaannya yaitu kreatinin dengan asam pitrat dalam suasana alkali bereaksi membentuk suatu senyawa kompleks berwarna kuning orange, di mana intensitas warna yang dihasilkan sebanding dengan kadar kreatinin diukur secara fotometrik. Adapun reaksinya yaitu kreatinin ditambah asam pitrat menghasilkan kreatinin pitrat kompleks. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu tabung reaksi, rak tabung, reagen warna kreatinin, standar kreatinin, urin yang sudah diencerkan 1:50, pipet, vortex mixer, cuvette, spektrofotometer, dan label. Adapun cara kerjanya, yaitu kita siapkan 3 buah tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian kita berikan masing-masing label, sampel, standar, dan blanko. Kemudian, isi tabung sampel dengan 300 mikron sampel urin yang telah diencerkan tadi. Masukkan ke dalam tabung reaksi dengan label sampel sebanyak 300 mikron. Kemudian isi tabung standar dengan larutan standar kreatinin sebanyak 300 mikron juga. Kemudian tambahkan reagen warna kreatinin masing-masing sebanyak 3 ml ke dalam ketiga tabung. Kemudian campurkan menggunakan vortex mixer. Kemudian masukkan ke dalam cuvette masing-masing 3 ml.
Kemudian baca absorbansi sampel dan standar terhadap blanko pada panjang gelombang 492 nanometer menggunakan spektrofotometer pada detik ke-30, yaitu absorbansi 1, dan pada menit kedua, yaitu absorbansi 2. Setelah itu, kita siapkan spektrofotometer dengan panjang gelombang 492 nanometer. Kita set panjang gelombangnya 492. Kemudian tunggu sampai panjang gelombangnya berubah. Setelah panjang gelombangnya berubah, kita akan memeriksa absorbansi pertama, yaitu pada detik ke-30 setelah pencampuran. Pertama kita masukkan blanko, kemudian kita zerokan, tunggu sampai 0,000. Kita zerokan dulu. Kemudian kita periksa absorbansi sampel 0,080. Kemudian kita periksa absorbansi standar 0,053. Ini adalah detik ke-30, kemudian kita tunggu hingga menit kedua, kemudian ukur kembali absorbansi standar dan sampel terhadap blanko. Selanjutnya, pada menit kedua, kita kembali mengukur sampel dan standar terhadap blanko pada panjang gelombang 492. Pertama-tama kita zerokan terlebih dahulu kembali blankonya sampai dia zero, kemudian kita ukur kembali absorbansi sampel pada menit kedua adalah 0,090, kemudian absorbansi standar pada menit kedua adalah 0,055. Catat hasil yang didapatkan dan lakukan perhitungan sesuai dengan rumus perhitungan kadar kreatinin dalam urin. Percobaan kali ini adalah pemeriksaan asam urat dalam urin. Adapun metode percobaannya yaitu penentuan kadar asam urat metode enzimatik urikase PAP. Tujuan percobaan untuk mengetahui metode pemeriksaan asam urat serta menginterpretasi hasil pemeriksaan asam urat dalam urin. Adapun dasar percobaannya, asam urat diubah secara kuantitatif oleh urikase sehingga menghasilkan hidrogen peroksida. Dengan adanya enzim peroksidase, H2O2 akan mengoksidasi 3,5-dikloro-2-hidroksibenzena sulfanik acid atau DCHBS dan 4 amino antipirin membentuk zat warna merah derivat quinonemin. Intensitas warna yang terjadi sebanding dengan konsentrasi asam urat. Adapun reaksinya yaitu asam urat ditambah O2 ditambah 2H2O dengan bantuan enzim urikase akan menghasilkan alantoin ditambah CO2 ditambah H2O2. Di mana 2H2O2 jika direaksikan dengan DCHBS ditambah PAP dengan bantuan enzim peroksidase akan menghasilkan quinonemin ditambah HCl ditambah 4H2O. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan adalah tabung reaksi, rak tabung, pipet, kuvet, regen warna asam urat, standar asam urat, urin encer yang telah diencerkan 1:100, vortex mixer, dan label, serta spektrofotometer. Adapun cara kerjanya yaitu siapkan 3 buah tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian berikan label masing-masing tabung yaitu sampel, standar, dan blanko. Kemudian, pada tabung sampel, isi sampel sebanyak 60 mikron, yaitu sampel urin yang telah diencerkan 1:10. Kita isi sebanyak 60 mikron.
Kemudian pada tabung standar kita isi juga standar asam urat sebanyak 60 mikron. Kemudian kita tambahkan reagen warna asam urat pada masing-masing tabung sebanyak 3 ml. Kemudian kita campurkan menggunakan fortune mixer. Kemudian kita inkubasi selama 5 menit pada suhu kamar. Setelah 5 menit, kita masukkan masing-masing isi dari tabung sampel, standar, dan blanko ke dalam masing-masing kufer. Kemudian, kita ukur absorbansi sampel dan standar terhadap blanko pada panjang gelombang 546 nanometer menggunakan spektrofotometer. Selanjutnya, kita atur spektrofotometer untuk panjang gelombang 546 nanometer. Keterangan 546. Kita tunggu sampai panjang gelombangnya terset 546. Oke, setelah panjang gelombangnya terset 546, kita masukkan kuvet yang berisi blanko, kemudian kita zerokan. Setelah zero, kita ukur absorbansi untuk sampel, yaitu 0,010, dan untuk kuvet yang berisi larutan standar, 0,103. Catat hasil yang didapatkan, kemudian lakukan perhitungan sesuai dengan rumus perhitungan kadar asam urat dalam urin. Oke, itu tadi ya. Jadi untuk sisa-sisa metabolisme ada urea, kreatinin, dan asam urat. Semuanya sama, hampir sama prinsip kerjanya bahwa dia ada namanya reagen warna, ada namanya reagen standar. Jadi kita membandingkan antara reagen standar dan kita membandingkan antara kadar standar dengan kadar urea dalam urin coba
dengan menggunakan spektrofotometer ya. Jadi dilihat dari panjang gelombangnya berapa, kemudian dihitung dengan sesuai dengan rumus perhitungannya masing-masing. Nah, oke, yang terakhir kita selesaikan dulu sebelum itu ya. Ini selanjutnya adalah zat-zat patologik. Praktikum kali ini adalah praktikum untuk melihat zat-zat patologik dalam urin. Adapun zat patologik yang akan kita periksa adalah glukosa, zat-zat keton, protein, darah, dan bilirubin. Yang pertama adalah glukosa. Adapun tujuan percobaan dari pemeriksaan glukosa ini adalah memeriksa kadar gula dalam urin secara semi kuantitatif. Adapun dasar percobaannya, yaitu dalam suasana alkalis, ion kupri akan direduksi menjadi kuprooksida oleh gula yang memiliki gugus aldehid atau keton bebas. Kuprooksida yang terbentuk bersifat tidak larut dan berwarna merah. Banyaknya endapan merah yang terbentuk sebanding dengan kadar gula yang terdapat dalam urin. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu tabung reaksi, rak tabung, pipet, sampel urin, larutan Benedict, penangas air, dan penjepit tabung. Adapun cara kerjanya, yaitu kita siapkan sebuah tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian masukkan 2,5 ml reaksi Benedict ke dalam tabung reaksi. Setelah itu kita tambahkan 4 tetes sampel urin yang akan kita uji. Kemudian kita campurkan. Lalu kita masukkan ke dalam penangas air selama 5 menit. Tunggu hingga 5 menit dan lihat perubahan warna yang terbentuk. Setelah 5 menit, kita lihat warna yang dihasilkan oleh larutan tadi. Kita taruh kembali ke dalam bak tabung. Kita perhatikan dia berwarna hijau. Catat hasil yang didapatkan dan sesuaikan dengan interpretasi pada kisaran kadar glukosa dalam urin. Percobaan berikutnya adalah pemeriksaan zat keton dalam urin. Adapun tujuan percobaannya yaitu memeriksa adanya zat keton dalam urin. Adapun alat dan bahannya yaitu tabung reaksi, rak tabung, natrium nitroprusid, amonium hidroksida, kristal amonium sulfat, sampel urin, spatula, dan pipet. Adapun cara kerjanya, kita siapkan sebuah tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian kita masukkan 5 ml sampel urin ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan kristal amonium sulfat ke dalam urin tersebut. Sedikit demi sedikit. Hingga sambil kita aduk,
kita tambahkan hingga dia jenuh atau kristal amonium sulfatnya tidak larut. Apabila dia masih larut, kita tambahkan kembali. Kemudian kita aduk lagi. Kemudian kita tambahkan sampai dia jenuh ya. Dia mulai jenuh, sudah agak pudar ya. Tambahkan sedikit lagi. Dia sudah sulit larut. Kemudian kita cukupkan penambahannya. Kemudian kita tambahkan 3 tetes larutan natrium nitroklorofit. Kemudian kita tambahkan 2 ml amonium hidroksida. Kemudian kita campurkan dan biarkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, lihat warna yang terbentuk, yaitu terbentuknya warna ungu menyatakan adanya zat-zat keton dalam urin. Catat hasil yang didapatkan. Percobaan berikutnya adalah untuk melihat adanya protein di dalam urin. Tujuan percobaan adalah memeriksa adanya protein dalam urin. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu tabung reaksi, rak tabung, pipet, asam sulfosalisilat, sampel urin, penjepit tabung, dan penangas air. Adapun cara kerjanya yaitu kita siapkan sebuah tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian masukkan 2 ml urin ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, kita tambahkan 4 tetes larutan sulfosalisilat 10%. Perhatikan terbentuknya presipitat atau adanya kekeruhan yang terdapat pada larutan yang menandakan adanya albumin dan globulin di dalam urin.
Catat hasil yang didapatkan. Kemudian kita bisa panaskan tabung reaksi di dalam penangas air selama 10 menit untuk melihat presipitat yang akan bertambah setelah pemanasan. Setelah 10 menit, kita ambil dari penangas air dan kita lihat terbentuk presipitat yang bertambah dengan pemanasan. Kita bisa lihat adanya gumpalan di dasar tabung. Itu menandakan adanya protein berupa albumin dan globulin. Percobaan ini kita akan melihat adanya zat patologik dalam urin berupa darah. Adapun tujuan percobaannya yaitu memeriksa adanya darah di dalam urin. Terdapat dua metode untuk pemeriksaan darah dalam urin, yaitu tes guaiac dan tes ortotoloidin atau benzidin. Yang pertama yang akan kita lakukan adalah tes guaiac. Adapun alat dan bahannya yaitu tabung reaksi, rak tabung, H2O2 3%, guaiac 3%, sampel urin, dan pipet. Adapun cara kerjanya, kita siapkan sebuah tabung yang bersih dan kering, kemudian kita masukkan 2 ml urin ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, kita tambahkan 1 ml larutan guaiac ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 1 ml H2O2. Kemudian kita lihat, perhatikan warna yang terbentuk. Warna merah yang terbentuk menunjukkan hasil tes positif. Tes berikutnya adalah tes ortotoloidin atau benzidin. Adapun alat dan bahannya yaitu tabung reaksi, rak tabung, H2O2 3%, reagen ortotoloidin, sampel urin, dan pipet. Adapun cara kerjanya hampir sama dengan yang tadi, siapkan tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian pipetkan 1 ml urin ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan 1 ml reagen ortotoloidin, kemudian tambahkan 1 ml H2O2 3%. Perhatikan warna yang terbentuk. Perhatikan warna biru kehijauan yang terbentuk menunjukkan hasil tes positif. Catat hasil yang didapatkan. Selanjutnya, kita akan memeriksa adanya bilirubin di dalam urin. Adapun tujuan percobaannya yaitu memeriksa adanya bilirubin di dalam urin. Adapun alat dan bahannya yaitu tabung reaksi, rak tabung, pipet, BaCl2, reagen falcet, sampel urin, kertas saring, dan gelas ukur. Adapun cara kerjanya, kita siapkan tabung reaksi yang bersih dan kering, kemudian kita masukkan 5 ml urin
ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan 3 ml BaCl2. Kemudian kita siapkan kertas saring. Kemudian kita akan saring larutan ini, tuangkan ke dalam gelas kimia yang sudah ditambahkan dengan kertas saring. Kemudian kita tunggu sampai mengering dan akan menghasilkan endapan di dalam kertas saring itu. Oke, ini agak terpotong. Nanti kita akan lihat bersama bagaimana hasilnya ya. Nanti ada fotonya. Nah, saya ini kan masih tersisa 5 menit dari waktunya. Saya minta sedikit sekitar 15 menit waktu istirahatnya supaya kita bisa merefresh dan diskusi sedikit tentang bagaimana sih kalau kita sandingkan ini penelitian, sandingkan ini percobaan ke penyakit. Nah, ini hanya untuk merefresh lagi. Secara garis besar untuk biokimia urin itu ada sifat urin normal, zat fisiologik, sifat metabolisme, zat patologik, dan ini salah satu pemeriksaan yang berbeda. Jadi ini tidak perlu digunakan menggunakan region-region apa. Jadi kalau untuk biasanya di puskesmas kalian sebenarnya menggunakan ini. Cuman kalian harus tahu konsepnya bahwa apa-apa saja yang perlu diperiksa ya. Jadi ini kalau urinalisis strip ini bisa memeriksa banyak hal ya, tergantung dari strip yang kita gunakan. Nah, paling tidak kalian harus tahu bahwa ada nih sekarang yang digunakan itu di puskesmas biasanya pakai strip seperti ini, tapi tidak akurat ya dibanding dengan pemeriksaan yang di laboratorium desk ya. Jadi kemudian untuk sifat-sifat urin normal yaitu volume urin ini ya, normal, poliuri, oligouri, dan anuri. Kalau poliuri itu pada pasien diabetes biasanya konsumsi cairan berlebih atau sedang menjalankan terapi diuretik. Ini kemarin ya, gagal ginjal dan dehidrasi, anuri pada batu ginjal fetalis atau gagal ginjal berat dan dehidrasi berat. Kemudian ini inti-intinya yang mesti kalian tahu. Nah, jadi saya bikinkan seperti ini supaya kalian tahu, tidak usah kalian menghafal dari A sampai Z di penuntun itu. Yang penting adalah kalian tahu inti-inti dari apa yang harus kalian ketahui. Nah, untuk berat jenis, nilai normalnya berapa, kemudian meningkat pada saat kapan, dan menurun pada saat kapan, untuk air berlebih, hipotermi, dan gagal ginjal. Nah, pemeriksaannya ada 2. Sekarang kan ada 3, yang tadi adalah strip ya. Jadi ini pada kalau untuk urinometer dia memiliki rumus ya. Jadi dia memiliki rumus sangat dia berpengaruh pada suhu urin dan suhu tera. Kemudian ini refraktometer yang lebih praktis. Kemudian untuk pH urin normalnya 4,7 sampai 8. Kemudian meningkat atau basah pada infeksi saluran kemih atau setelah makan. Kemudian menurun pada diabetes mellitus dan kondisi kelaparan. Ya. Untuk pemeriksaan ini ada pakai pH meter sama strip universal. Terus untuk bau, warna dan keseluruhan biasanya bau amonia yang biasa ya,
pada keadaan ketoasidosis diabetik dia bisa berbau keton. Kalau diabetesnya sudah lama ya. Kemudian kalau pada infeksi saluran kemih dia bisa berbau amonia yang menyengat. Kemudian warna kuning muda, warnanya itu kuning muda jernih. Tetapi ada keadaan-keadaan yang patologik. Misalnya pada hepatitis dia akan berwarna teh pekat. Kemudian pada dehidrasi tergantung tingkat dehidrasinya kita pelajari kemarin. Kemudian pada batu saluran kemih dia bisa berwarna merah akibat dari iritasi dari dinding-dinding saluran kemih. Kemudian untuk jernihnya itu harusnya normanya jernih tetapi bisa keruh apabila pada saat ISK, batu saluran kemih atau peningkatan zat-zat terlarut ya. Kemudian untuk zat-zat fisiologik urin ada 4, klorida, belerang, fosfat, dan amonia. Di mana klorida yang penting kalian ketahui adalah pertama nilai normalnya. Dia menurun pada saat apa? Ya, pada saat perspirasi berlebihan, retensi natrium, radang ginjal menaun, dan diare. Kemudian dia meningkat pada insufisiensi korteks adrenal. Ya, kemudian untuk tujuan percobaannya apa ya? Kemudian regionnya apa? Jadi region itu adalah pereaksinya ya. Jadi apa yang membuat dia bisa bereaksi pada percobaan ini yaitu HNO3 dan HgNO3 2%. Nah, interpretasinya terbentuk endapan putih yang merupakan peraklorida yang larut dalam amonia. Ya, ada endapan-endapannya. Kemudian untuk belerang, normalnya 1 gram per 24 jam. Ada yang teroksidasi, ada yang tidak teroksidasi. Ya, yang penting kalian tahu. Kemudian regionnya apa? Dasar percobaannya tadi sudah dijelaskan. Interpretasinya apa? Kekasarannya berwarna hitamnya yang menandakan adanya belerang. Ini baru di tabungnya. Yang tadi itu jelas di kekasarannya ada berwarna hitam. Untuk yang sulfat teroksidasi ada sulfat anorganik dan sulfat eterial. Regionnya apa ya? Yang penting itu kalian tahu regionnya apa. Kemudian terbentuk endapan putih ya. Jadi ada itu endapan putih di tabung-tabung di cairannya. Kemudian ini tes Obermeyer, normalnya berapa, tujuan percobaannya apa, ya, dasar percobaannya. Kemudian region, Obermeyer dan kloroform dan interpretasinya terbentuk warna biru indigo. Ini yang tadi di percobaan tidak terlalu kentara ya, tapi kalau ini biasanya ada memang terbentuk warna birunya. Kemudian saya agak cepat ya karena waktunya sudah mepet juga mau sholat. Kemudian fosfat normalnya itu 1,1 dia meningkat pada hiperparatiroidisme, osteomalacia atau riksia. Menurun pada hipoparatiroidisme, penyakit ginjal dan kehamilan. Kemudian untuk tujuan percobaannya apa? Untuk melihat adanya fosfat. Kemudian yang penting adalah regionnya ya. Kemudian interpretasinya yang menunjukkan adanya warna biru. Kemudian untuk amonia itu sendiri merupakan hasil akhir dari protein dan normalnya 0,7. Tujuan percobaannya, regionnya, kemudian interpretasinya itu terdapat bau amonia ya. Untuk sisa-sisa metabolisme tadi kan ada 3, urea, kreatinin, dan asam urat. Itu yang penting jika kalian tahu metodenya apa ya. Kemudian dasar percobaan, region, panjang gelombangnya berapa. Jadi ini kan macam-macam panjang gelombangnya kan. Jadi tergantung ini sudah kita ada coba. Yang penting kalian tahu ya. Rumus perhitungannya seperti apa dan nilai normalnya seperti apa ya. Jadi ini nilai normalnya kalian sudah tidak saya minta lagi untuk menghitung karena pasti kalian akan nyontek jadi laporan biomedik 3. Jadi yang penting kalian tahu perhitungannya dan keadaan normalnya seperti apa. Ini dasar percobaan, region, kemudian panjang gelombang. Karena berbeda-beda itu tiap panjang gelombang berdasarkan dari warna dari larutan itu ya. Begitu juga dengan asam urat. Kalian sudah nonton tadi ya. Yang penting adalah regionnya apa, perhitungannya gimana, dan yang penting kalian tahu nilai normalnya ya. Karena kapan bisa ditahu nilainya bahwa dia meningkat atau menurun kalau kita tidak tahu nilai normal. Tetapi biasanya karena kita pakai yang saya bilang kita pakai adalah urin sewaktu, jadi biasanya tidak bisa didapatkan nilai normal dengan pemeriksaan yang kita lakukan. Jadi harus
urin 24 jam. Ya. Kemudian zat-zat patologik ada glukosa, zat keton, protein, darah, dan bilirubin. Ini tadi ya, glukosa dalam urin, glukosuria pada fisiologik, dia kalau terjadi setelah makan banyak karbohidrat. Terus kalau dia patologik, dia pada ambang ginjal untuk glukosa menurun, filternya lebih besar, kemudian gangguan metabolisme karbohidrat, misalnya diabetes ya, kemudian ini dasar percobaannya, regionnya medis, dan interpretasinya seperti ini. Zat keton ya, yang selalu harus kalian hafal bahwa terdiri dari asam asetoasetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Itu namanya zat-zat keton. Jadi 3 itu. Keadaan patologik atau ketosis terjadi penimbunan zat keton dalam darah dan dikeluarkan melalui urin dalam jumlah besar. Ini biasanya pada diabetes yang lama, ya. Ini regionnya, kemudian interpretasinya tampak berwarna ungu kayak tadi ya. Kemudian untuk protein, nilai normalnya segini, dia proteinuria atau protein dalam urin, menunjukkan hasil pemeriksaan apabila biasanya pada gagal ginjal, diabetes, dan hipertensi. Kemudian regionnya ini, kemudian interpretasinya sebentuk presipitasi dan yang akan meningkat pada saat pemanasan. Untuk darah tadi, ini keadaan patologiknya hematuri apabila biasanya ISK, batu saluran kemih, dan kerusakan ginjal. Kemudian hemoglobinuri pada malaria, reaksi transfusi atau kolonikal itu dia pecah ya, lebih banyak, dia lebih partikelnya lebih kecil karena dia dari hemoglobin sendiri. Untuk tesnya ada 2, alpha-tolidin dan benzidin, regionnya dan interpretasinya sebentuk warna merah. Kemudian kalau interpretasinya ini terbentuk warna biru kehijauan. Ya, kemudian ini tadi yang bilirubin yang terakhir, keadaan patologik pada hepatitis atau pada batu empedu. Regionnya BACL2 dan region positif. Biasanya ini kita dapatkan pada pasien-pasien yang gastro ya. Jadi untuk di urogenitalia sendiri kurang pasien yang terdapat zat patologiknya bilirubin dalam urin. Untuk interpretasinya tadi tidak terlihat ya karena terpotong videonya. Jadi tadi langkah terakhirnya adalah menuang cairan itu, kemudian dia disaring, sampai dia disaring nanti akan terbentuk endapan-endapan yang ada warna-warna hijaunya. Jadi terdapat warna-warna hijau itu yang menandakan adanya bilirubin. Ya. Nah, itu untuk penjelasan dari praktikumnya. Kemudian karena kita masuk ke sistem, nanti kalian harus bisa menganalisis ya, bisa menganalisis kira-kira pada pasien ini kelihatan ini kasusnya? Aduh, dok, kelihatan dok. Oke. Jadi ini contoh kasus ya, contoh kasus pasien urogenitalia ya, yang kita mau analisis kira-kira pemeriksaan apa saja sih yang bisa kita lakukan pada pasien ini. Kalian sebagai dokter umum ataukah kalian nanti sebagai dokter nanti di pusat kesehatan, kalian tidak boleh, kalian harus bisa berpikir efisiensi. Jadi kalau kalian misalnya datang pasien terus kalian minta pemeriksaan laboratorium ini semua tanpa melihat indikasi, kalian akan ketahuan, oh dokternya tidak tahu ini bagaimana cara memilah pemeriksaan yang harusnya kemungkinan ada efeknya, maksudnya ada kelainan di dalamnya. Jadi kalau kalian memeriksa semuanya, pasti kalian diketahui sama analisnya ataukah laborannya bahwa oh ternyata dokternya tidak bisa memilah dengan anamnesis. Padahal dari anamnesis 80% kalian sudah punya pikiran ini mengarah kemana, ya. Jadi di situ juga kalian bisa dinilai kalian mengerti atau tidak ini kasus, ya. Jadi dari permintaan pemeriksaan lab apa kira-kira, ya. Jadi ini dari beberapa pemeriksaan biokimia yang fisik urin, sisa metabolisme, zat fisiologik, sama zat patologik, kalian harus bisa memilah. Misalnya ini toh kasus pertama, seorang wanita berusia 50 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Hal ini dirasakan sejak 1 minggu yang lalu disertai demam
Pasien merasakan sering buang air kecil namun tidak lancar. Sejak kemarin BAK terasa sakit dan semakin nyeri dan baru BAK 2 kali dengan jumlah sangat sedikit dan rasanya perih. Pasien bekerja sebagai pekerja kantoran yang sibuk dan sering lupa minum air putih dan juga sering menahan keinginan berkening. Di kepala kalian kira-kira ini apa? Rini Wijayaningsi coba. Kira-kira dari skenario ini kan kalian sudah lihat PDL juga tahu dari skenario pun kalian sudah bisa memilah oh kira-kira ini pasien apa ya dia mengarah kemana walaupun mungkin ada 1 atau 2 diagnosis sebelum itu sebelum mendiagnosis secara pasti dengan pemeriksaan penunjang dan yang lain-lain pasti di kepala kalian sudah ada kira-kira ini apa sih kalau dari skenario yang pertama ini saya dibantu atau Tapi ada dok, yang batu ginjal dok, tapi ya ada yang lain kalau misalnya batu ya jadi kita oke, kalau misalnya dia kita mengarahkan dia ke batu. Nah pemeriksaan apa sih yang harus kita lakukan? Nah salah satunya karena kita kan belajar tentang biokimia pemeriksaan biokimia yang tadi. Jadi kira-kira pemeriksaan biokimia apa sih yang kemungkinan kita mau periksa? Kalau sifat fisik urin, kira-kira sifat fisik urin apa yang kita bisa dapatkan di sini, pada pasien ini? Saikna. Volumenya kira-kira bagaimana? Ada yang bisa, kalau misalnya ada yang mau jawab bisa raise hand supaya tidak semuanya langsung bicara. Kalau volumenya kira-kira dari pasien ini apakah dia meningkat atau menurun? tapi dok menurun dok. Oke, dia menurun ya. Jadi kemungkinan dia di volumenya itu dia akan mengalami oligouri. Kemudian kira-kira kayak gimana? Tapi dok, bau amoniak menyengat dok, tapi dok. Ya, karena kemungkinan dia adalah mengalami infeksi saluran kemih yang lama ya. Karena ini dia sering menahan keinginan berkemih sama seperti itu. Kemudian untuk warnanya kira-kira apa? Ada yang bisa? Tapi dok pekat dok. Ya, kemungkinan juga bisa pekat, tapi kemungkinan juga dia bisa agak kemerahannya karena dia ini sudah lama. Jadi ISK yang sudah lama, kemungkinan apalagi sudah ada dirasakan nyeri pada saat buang air kecil juga, kemudian sudah nyeri di bagian perut bawahnya ya. Jadi kayak kemungkinan biasanya kalau sudah infeksi lama, mukosanya akan teriritasi ya. Kemudian kalau kekeruhan, kira-kira dia keruh atau jernih? Kemungkinan dia keruh dan berpasir ya. Kemudian untuk berat jenisnya, dia meningkat atau menurun? Ya, dia berat jenisnya akan meningkat. pH-nya gimana? Dok, bahasa dok. Ya, tapi tergantung ya kalau misalnya dia misalnya kan kita tadi biasanya memang kalau ISK dia akan basah ya, tapi apabila kita curiga juga ke daerah batu tergantung batunya apakah batu asam urat atau apa ya, jadi itu tergantung jenis batunya yang bisa menyebabkan keadaan dari pH. Kemudian untuk zat fisiologiknya apa kira-kira? Karena tidak semua terjadi masalah misalnya. Zat fisiologiknya apa yang kemungkinan meningkat?
Kemungkinan karena dia adalah infeksi ya, jadi kemungkinan amonianya akan meningkat. Kemudian untuk sisa metabolisme, kalau pada kita mengarahkan dia ke batu saluran kemih ya, kira-kira kalau untuk sisa metabolisme pada batu apanya yang meningkat? Itu asam uratnya karena kebanyakan batu biasanya karena batu asam urat ya, itu memang banyak jenis-jenis batu saluran kemih tapi biasanya kemungkinan besar adalah asam urat. Untuk zat patologik kira-kira apa yang bisa ada kalau kita mengarahkan dia ke batu saluran kemih? Darah, Dok. Tapi Oke, bentar ya. Jadi kemungkinan kalau kita mengarahkan dia ke batu saluran kemih, kita akan bisa menemukan zat patologik berupa darah. Terus untuk selain itu, ini cuma saya kasih masuk pemeriksaan penunjang lain supaya kalian juga bisa tahu bahwa tidak hanya pemeriksaan biokimia sampai bisa menegakkan diagnosis, tetapi juga bisa dilakukan beberapa pemeriksaan lain. Kalau darah rutin kira-kira pada batu saluran kemih, ini supaya kalian juga bisa belajar untuk kedepannya ya kasus. Kemudian kalau pemeriksaan penunjang lain, kalau batu saluran kemih kira-kira darah rutinnya seperti apa? Apa yang terjadi pada darah rutinnya kira-kira? Rinaldi. Kemungkinan karena dia sudah ISK ya, apalagi sudah demam, kemudian diawali dengan ISK, kemungkinan adalah leukositosis. Jadi peningkatan kadar sel darah putihnya ya, itu menandakan adanya infeksi. Kemudian apabila darah sudah saluran kemihnya sudah berdarah, biasanya akan terjadi penurunan hemoglobin atau anemis. Kemudian untuk pemeriksaan radiologi, kira-kira kita bisa lakukan apa untuk batu saluran kemih? Kita ke arah batu saluran kemih saja. Supaya juga nanti kalian bisa tahu kalau ada nanti pelajaran radiologi itu, ya mungkin kalian belum dapat ya. Jadi untuk radiologi kita bisa lakukan DNA ICT untuk melihat apakah betul-betul ada batu di saluran kemihnya ya. Kemudian untuk USG kita juga bisa melihat adanya batu dan tanda infeksi saluran kemih. Diagnosisnya adalah batu saluran kemih. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk satu kasus seperti ini kalian bisa menganalisis, oh kira-kira apa sih yang terjadi pada pasien ini, kira-kira apa yang bisa saya periksa dan apa yang bisa saya temukan ya. Jadi kalian tidak perlu memeriksa semuanya, misalnya kalau patologi kalian periksa semua, biaya yang akan dikeluarkan oleh pasien kalian akan mahal dan itu sangat merugikan. Jadi di sini kalian diharapkan bisa menjadi dokter yang selektif dan bisa mengefisienkan, jangan memoroti ceritanya pasiennya. Kalian juga harus bisa empati sama pasien supaya pasiennya nanti dia sembuh tapi ekonominya lagi yang ambruk ya. Jadi jangan seperti itu, kalian harus bisa menjadi dokter yang bijak. Nah, kemudian misalnya pada kasus yang kedua, seorang laki-laki berusia 65 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan kaki dan tangan bengkak sejak 1 minggu yang lalu. Pasien merasa belakangan ini frekuensi berkemihnya berkurang, badan terasa lemas dan mudah lelah. Terkadang disertai dengan mual dan muntah, riwayat DM sejak 10 tahun yang lalu dan riwayat hipertensi sejak 2 tahun yang lalu. Kira-kira kalian berpikirnya kemana nih? Tapi dok, gagal ginjal. Ya. Jadi sebenarnya kita langsung diagnosis itu gagal ginjal akibat BM misalnya, kita arahkan ke sana. Kemudian kalau untuk pemeriksaan biokimianya, kalau sifat fisik urinnya, volumenya bagaimana? Menurun dok. Oke, menurun ya, karena tadi dia sudah jelas di sini di skenario-nya kalau dia frekuensi berkemihnya berkurang, terus ini karena dia sudah mengalami gagal ginjal. Kemudian baunya kira-kira apa? Tabe dok, bau keton dok, tabe. Ya, dia biasanya bau keton karena dia sudah diabetes yang lama dan tidak terkontrol ya. Kemudian untuk warnanya
Apa yang sah? Nah, ini biasanya warnanya pekat ya, karena dia lebih ke penurunan volume juga, sehingga dia lebih enggak encer. Kemudian kekeruhannya dia keruh. Kira-kira dia keruhnya ini karena apa? Nah, ini biasanya dia keruh karena kan ceritanya ini dia sudah gagal ginjal. Gagal ginjal, proses filtrasinya sudah tidak bagus, reaksinya sudah tidak bagus. Jadi biasanya walaupun zat-zat itu dibutuhkan oleh tubuh, dia tetap dikeluarkan melalui urin. Jadi zat-zat yang terlarut dalam urin itu akan lebih besar, lebih banyak komposisinya, sehingga dia akan mengalami kekeruhan. Ya. Kemudian berat jenisnya akan menurun karena fungsi ginjalnya menurun, kemudian pH-nya juga menurun atau akan bersifat asam. Kemudian untuk zat fisiologik, kira-kira dia apa? Kalau di sini ya, ini tadi zat fisiologik untuk ginjal, untuk gagal ginjal itu fosfatnya akan menurun ya. Untuk sisa metabolisme, kira-kira kalian mau periksa apa? Dan bisa bantu? Tapi dok, darah. Sisa metabolisme ya. Ini masih urin. Sisa metabolisme, kan ada 3 tadi, ureum, kreatinin, atau asam urat. Kalian periksanya apa? Dok, kreatinin. Ya, salah satunya adalah kreatininnya. Jadi kita ketahui bahwa ureum dan kreatinin ini merupakan indikator dari fungsi ginjal ya. Kita bisa melihat ureum apabila ureumnya meningkat, kreatinnya meningkat, itu akan menandakan bahwa fungsi ginjalnya tidak bagus. Sedangkan pada pasien kita ini kita curigai dia gagal ginjal. Jadi kita harus menilai berapa sih kreatinin, berapa juga ureum dan kreatinin yang ada di dalam urinnya ya. Apabila dia meningkat itu berarti menandakan bahwa fungsi ginjalnya sedang nggak bagus. Kemudian untuk zat patologik, kira-kira apa yang bisa ada? Ini ada 3 plus. Kira-kira apa saja itu? Ketiga, yaitu Tabedok glukosa. Tabedok glukosa. ya, 1. Yang kedua? Ya, yang ketiga? Tabedok protein, dok. Oke, pintar ya. Jadi kemungkinan zat patologik dalam urin pada gagal ginjal akibat dari diabetes mellitus itu ada glukosa karena DM, kemudian zat keton karena DM-nya yang sudah lama, kemungkinan dia bisa ketoasidosis, sehingga dia bisa mengeluarkan juga zat keton pada urinnya. Kemudian protein karena dia sudah gagal ginjal, sehingga apalagi dengan keluhan kaki dan tangan bengkak ya, kemungkinan itu adalah dia hipoalbumin atau protein dalam darahnya berkurang. Kenapa? Karena sebagian dari protein yang masih dibutuhkan oleh tubuh dikeluarkan melalui urin, sehingga protein yang ada di dalam tubuh berkurang dan menyebabkan permeabilitas dari kapiler itu tidak sesuai ya. Jadi larutan cairan-cairan yang ada di intrasel akan keluar ke ekstrasel, itulah yang menyebabkan kaki dan tangannya bengkak ya, seperti itu. Jadi untuk pemeriksaan penunjang lain, kimia darah ya, kimia darah itu untuk melihat kadar glukosa darahnya pasti meningkat, kemudian fungsi ginjalnya, ureum kreatinin dalam darah meningkat, itu dia menandakan adanya fungsi ginjalnya menurun. Kemudian ini karena dia ada pembengkakan, kita juga cek untuk kadar albumin yang pasti menurun. Ya. Jadi seperti itu untuk kalian menganalisis ke satu skenario. Nah, untuk nanti tugasnya kalian adalah bukan membuat laporan, kalian sudah buat laporan pada Klinik 3, jadi kalian masing-masing buat kasus seperti ini dan analisis kayak tadi. Nah, jadi tidak boleh kasusnya sama. Jadi setiap orang, walaupun kalian 100 orang, ya pasti kasusnya bisa berbeda. Tidak boleh sama persis. Walaupun diagnosisnya sama,
tetapi pasti kasusnya atau skenario-nya berbeda ya. Nanti saya buatkan lembar kerjanya di e-learning. Untuk sekarang belum bisa karena katanya tadi pagi baru enroll untuk tugas di e-learning. Nanti enggak apa-apa, kalian kumpul belakangan. Nanti kalian kumpulkan adalah yang seperti ini ya, buat skenario, kemudian ada 3 kakinya, pemeriksaan biokimia apa saja, pemeriksaan penunjangnya sama diagnosisnya. Nah, seperti yang tadi kita contohkan. Mengerti maksud saya untuk tugasnya? Supaya kalian juga bisa menganalisis. So, nanti kalau kalian hadapi nanti penyakit-penyakit di materi berikutnya, kalian akan lebih mudah mengerti karena kalian sudah skenario based misalnya atau problem based. Jadi untuk menganalisis apa saja. Jadi kalian lebih mudah nanti masuk di PDL, lebih mudah masuk di penyakit-penyakit yang lain. Sampai sini mengerti akan tugasnya dan apa materi yang hari ini kita bawakan? Tuh, Dok, izin bertanya, Dok. Ya, nanti saya bikinkan di e-learning, tapi tadi memang belum sempat saya bikin karena saya baru mau minta akun, jadi nanti saya masukkan di e-learning, baru kalian isi tugasnya. Nah, kasih waktu sampai kemungkinan saya kasih waktu seminggu ya, paling tidak masih banyak, kalian bisa pelajari dan telaah dulu sebelum kerjakan tugasnya. Oke, setuju? Boleh ya, seminggu cukup ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tapi Dok, izin bertanya Dok. Ya, silakan Dai. Tapi Dok, tugas ini Dok dalam bentuk minat Dok, tapi boleh dalam bentuk mind map, nanti sisa di-upload saja. Kalau misalnya agak kesusahan dalam bentuk mind map, dalam bentuk Word juga enggak apa-apa, ditulis ininya, terus kalau misalnya dokumennya di list saja ke bawah, terserah bagaimana bagusnya, nanti akan di-upload di filenya lewat ini saja, lewat learning. Ya, saya terima juga dalam bentuk apapun. Lebih bagus sih kalau mind map, karena lebih enak pasti kalian pelajari, jadi tahu poin-poinnya seperti apa. Ya, tapi kalau misalnya ada beberapa yang tidak bisa download mind map, saya tidak berikan ini, bisa juga ditulis saja di Word ya, ataukah di PowerPoint juga tidak masalah itu. Yang penting kan kalian mengerti maksud dan ininya, bagaimana cara menganalisis kasusnya, peta kasusnya itu sendiri. Dok, terima kasih banyak Dok. Ya, masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, nanti ini sudah lewat 25 menit ya. Minta maaf untuk ambil jam istirahatnya, semoga masih cukup untuk makan siang dan sholat. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya tutup dengan ucapan terima kasih atas atensinya, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dok. Terima kasih banyak Dok. Dok, terima kasih banyak Dok. Dok, terima kasih banyak Dok.